Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Metode Penemuan Hukum Ilmu Hukum B5 akan mencoba mempresentasikan materi terkait metode penemuan hukum interpretasi. Sebelumnya kami dari kelompok 8 beranggotakan saya, Robi Akroman Saida, kemudian Nadia Eka Elvin Azaria, Lulu Farida, dan yang terakhir ada Anggi Indah Purbaningrum. Masuk ke materi, metode penemuan hukum interpretasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada interpretasi gramatikal atau bahasa, lalu yang kedua ada interpretasi autentik, yang ketiga ada interpretasi teologis atau bisa disebut juga dengan sosiologis, lalu yang keempat ada interpretasi sistematis, lalu yang kelima ada interpretasi historis, dan yang terakhir ada interpretasi komparatif. Saya akan mencoba menjelaskan terkait interpretasi gramatikal. Metode interpretasi gramatikal yaitu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata atau istilah yang terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Pada dasarnya, penafsiran undang-undang selalu akan merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa atau disebut juga dengan metode objektif. Sebagai contoh, interpretasi gramatikal mengenai istilah dipercayakan seperti yang tercantum dalam pasal 432 KUHP, seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak surat tertutup, kartu pos, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau kalau sebuah paket diserahkan kepada dinas perkeretaapian, sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, maka diserahkan berarti dipercayakan. Jadi, dipercayakan ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan. Sekarang berlanjut ke materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvin Eka Azaria, NIM 063. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu yang pertama materi interpretasi autentik dan yang kedua materi tentang interpretasi teologis atau yang biasa disebut dengan sosiologis. Yang pertama kita akan membahas tentang materi interpretasi autentik. Autentik berasal dari bahasa asing yaitu autentik. Maksudnya, memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah, dan yang resmi. Penafsiran autentik ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang. Dalam jenis interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Itu artinya, ketentuan pasal X yang ada dalam suatu undang-undang itu sudah sangat jelas dan tegas. Jadi, untuk mengetahui arti sesuatu istilah yang digunakan di dalam suatu peraturan, dapat dilihat pada bab atau pasal tertentu yang telah menguraikan arti kata-katanya. Misalnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 512 sampai dengan 518, diterangkan dari kata-kata barang bergerak, barang rumah tangga, perkakas rumah, barang yang gunanya agar rumah dapat didiami, suatu rumah dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Materi kedua, saya akan membahas tentang interpretasi teologis atau yang biasa disebut dengan sosiologis. Metode interpretasi secara teologis yaitu makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, yang artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan atau untuk menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang lama dibuat aktual.
penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia, mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Sebagai contoh, di daerah suku Dayak di Kalimantan, tanah dianggap seperti ibu yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dijaga atau dirawatnya, layaknya menjaga atau merawat seorang ibu. Dalam hal ini, hakim harus menserasikan pandangan sosial kemasярakatannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Pokok-pokok Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Farida. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang mengenai interpretasi sistematis. Jadi, suatu peraturan hukum atau undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya, suatu peraturan hukum itu terletak di dalam sistem hukum. Kemudian, apa itu interpretasi sistematis? Yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Jadi, menafsirkan undang-undang itu tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Dalam penafsiran sistem hukum dilihat oleh hakim sebagai suatu kesatuan sebagai sistem peraturan. Hal lain yang dibahas di dalam interpretasi sistematis ini adalah apakah mayat manusia itu merupakan objek pemikiran. Jadi dijelaskan menurut pasal 499 KUH Perdata bahwa benda adalah setiap barang dan hal yang dapat dikuasai oleh hak milik, yang berarti dapat menjadi objek pemilikan. Kita ini tidak mengenal perbudakan, sehingga manusia termasuk mayat dalam hukum perdata, tidak memiliki objek pemilikan. Akan tetapi berbeda dengan di hukum pidana, yang mana mayat adalah milik ahli warisnya dalam batas tertentu karena ahli warisnya yang menentukan saat atau tempat pemakamannya. Kemudian mengenai boleh atau tidaknya diadakan otopsi, pencabutan gigi emas, atau pembongkaran mayat, atau hal lain yang berhubungan dengan mayat itu harus berdasarkan persetujuan oleh ahli warisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saya. Saya menjelaskan tentang interpretasi historis. Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran ini dikenal dengan interpretasi historis, dibagi menjadi dua, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang, hendak dicari maksud ketentuan undang-undang yang seperti dilihat atau dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari metode interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Interpretasi menurut sejarah undang-undang juga disebut interpretasi subjektif karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subjektif pembentuk undang-undang sebagai lawan interpretasi menurut bahasa yang disebut metode objektif. Sedangkan metode interpretasi yang hendak memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Contoh, untuk menafsirkan suatu ketentuan dalam KUH Perdata, diteliti sejarah lahirnya BW Kode Sipil dari 1804 atau mundur lebih jauh sampai ke hukum Romawi. Maka, kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang
emansipasi wanita. Undang-undang kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh. Yang selanjutnya adalah interpretasi komparatif. Interpretasi komparatif adalah penafsiran dengan memperbandingkan. Dengan memperbandingkan, hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi komparatif, maka penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara, terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting. Di luar hukum internasional, kegunaan metode ini terbatas. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf bila ada kurang-kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.